Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amdi dengan NIM 2313011002. Saya di sini untuk menuntaskan tugas dari hukum zakat dan wakaf, yaitu wawancara terhadap lembaga zakat. Sekarang saya berada di kantor Lazismu yang berada di Masjid Taqwa. Bersama saya sudah ada Pak Afi Effendi selaku Sekretaris Lazismu Wilayah Sumatera Barat. Mohon izin Bapak, silakan. sedikit. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kapan waktu yang pas untuk berzakat, Bapak? Dan jika sudah waktunya sampai, bagaimana jika kita menundanya? Baik ya, sebenarnya kalau menurut Bapak, sebaiknya pelaksanaan zakat itu sesuai dengan rezeki yang kita diberikan Allah, yaitu di saat kita diberikan rezeki, di saat itu pula sebaiknya kita mengeluarkan zakatnya, jangan menunda-nunda. Sebab kalau menunda-nunda nanti tentu besar ya, nilainya besar, kita menjadi berpikir-pikir jadinya. Walaupun menurut ketentuan nanti kita ulang lagi di akhir tahun, kita kumpul setahun di Januari sampai Desember kan. Desember kita hitung lagi apakah nisab yang kita keluarkan itu setiap di saat menerima sudah tercakup ke semuanya. Jadi kalau masih kurang rasanya kita tambah. Jangan kita berprinsip hanya membayar kewajiban saja. Jangan sampai ada kewajiban dibayar tapi tidak terlunasi. Makanya di akhir tahun dihitung lagi. Kalau masih kurang rasanya zakat kita dari nisab yang ada itu kita keluarkan lebih di akhir tahun itu. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua, kemana biasanya zakat ini disalurkan Bapak? Apakah langsung ke penerimanya atau melalui lembaga seperti masjid atau RT RW gitu Pak? Ya, kalau kita di Lazismu Muhammadiyah Sumatera Barat memang langsung ke orang-orang yang wajib menerimanya, 8 asnaf itu kan. Dengan dengan ada hal-hal yang perlu mereka penuhi, seperti kalau dia mengatakan miskin, tentu harus ada dibuktikan dengan surat keterangan miskin. Kalau dia berada di di kelurahan tentu dari lurah atau bisa RT. Kalau dia berasal dari kampung dari Johong kan gitu. Banyak lagi persyaratan lain, malahan sampai petugas kita survei ke rumahnya. Sekarang kan orang jujur itu susah carinya. Kita survei ke rumahnya sehingga sasaran penerima zakat ini memang tepat pada sasarannya. Nah, di samping itu kita juga di samping membantu orang-orang miskin juga menyediakan dana zakat ini untuk anak-anak sekolah. Itu dalam bentuk beasiswa. Itu 2 kali setahun itu. Di awal bulan Januari, kemudian di bulan Juli. Itu seleksinya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi persyaratannya. Jadi memang langsung kepada sasarannya itu. Baik Bapak, baiklah Bapak, kita masuk pertanyaan ketiga ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah menyalurkan zakat tersebut? Apakah ada timbul perasaan tertentu Bapak? Sebenarnya disitulah rasa kebahagiaan bagi kita kalau misalnya zakat kita sudah dikeluarkan, apalagi dalam pemberian atau tepat sasaran. Di situ rasa kebahagiaan timbul dalam diri kita. Tapi kalau seandainya zakat tidak kita tunaikan, itu memang menjadi tanda tanya bagi diri, apakah yang kita makan setiap hari ini ada hak orang lain. Nah gitu. Jadi suatu kebahagiaan kalau zakat ini sudah kita tunaikan gitu. Baik Bapak, satu pertanyaan terakhir lagi Bapak, apa tantangan terbesar Bapak selama mengelola zakat di Lazismu ini? Sebenarnya tantangan terbesar itu untuk memberikan kesadaran kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, sementara dia sangat berat untuk memberikan itu.
itu tantangan-tantangan yang terbesar biasanya yang apa, memang untuk menyadarkan orang mengeluarkan zakat itu memang perlu trik tertentu. Karena menurut anggapan kita itu dia tuh mampu untuk mengeluarkan zakat, tapi dia enggan. Nah, itu yang tantangan yang terberat. Sementara orang membutuhkan betul itu. Nah, kami pernah lakukan itu. Sudah diumumkan penerima beasiswa, sementara dananya belum ada ya, belum ada. Tapi itulah dengan bermacam-macam cara, akhirnya karena begitu niat yang kuat dalam diri, dalam hati bersama-sama, sehingga ada saja ya beberapa orang yang memberikan zakatnya, orangnya malah tidak diketahui, dia langsung saja masukkan ke rekening-rekening yang ada, rekening zakat yang ada di Lazis Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, itu kira-kira. Nah. Terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin sekian saja dari wawancara kita. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih juga. Mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi jawabannya belum memuaskan begitu, tapi boleh ditambah juga dengan referensi yang lain. Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum. Setelah wawancara dengan Pak Afri Effendi tadi, bisa saya simpulkan yang pertama, kapan waktu yang pas untuk berzakat? Kapan waktu yang pas untuk berzakat ini yaitu tergantung rezeki yang kita terima. Jika sudah menerima rezeki, hendaknya kita segera mengeluarkan zakat dan tidak menunda zakat tersebut. Karena jikalau kita menunda zakat tersebut, maka akan terasa berat dan itu akan berpikir 2 kali untuk mengeluarkannya. Yang kedua, kemana biasanya dana zakat ini disalurkan? Dana zakat ini menurut Lazis Muhammadiyah, mereka langsung menyalurkan kepada asnaf yang lapar, yaitu mereka yang membutuhkan. Tentunya ini melalui prosedur dan persyaratan yang mendetail agar zakat tersebut sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga, perasaan Bapak pengelola zakat tadi setelah mengeluarkan zakatnya. Beliau merasakan kebahagiaan karena telah mengeluarkan zakat tersebut. Karena jika kita telah mengeluarkan zakat, maka itu hati kita terasa lapang dan juga kita tidak bertanya-tanya lagi rezeki yang telah kita terima ini apakah telah halal atau haram. Yang keempat, tantangan terbesar dalam mengelola zakat. Bapak Afri Effendi mengatakan tantangan yang terbesar dalam mengelola zakat di Lazismu ini ialah menyadarkan orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dikarenanya banyak sekali masyarakat kita yang masih belum sadar akan kewajiban tentang zakat ini. Mungkin sekian video wawancara saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.